Saudara-saudari, pada minggu ini kita akan merayakan salah satu hari raya yang penting dalam tradisi Gereja Katolik, yaitu Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pertanyaannya, kok bisa sih Bunda Maria itu diangkat ke surga? Apakah dengan demikian Bunda Maria sama atau setara dengan Tuhan Yesus, sama-sama naik ke surga? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita mengintip bacaan-bacaan liturgi untuk Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dalam Insap Intip Sabda bersama Frater Revi. Bacaan Injilnya diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saudara-saudari, kisah yang terjadi dalam Injil ini, kejadiannya itu sesudah Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Tuhan Yesus. Nah, salah satu informasi yang diberikan oleh malaikat kepada Bunda Maria adalah bahwa seorang saudarinya yang bernama Elizabeth juga sedang mengandung. Padahal Elizabeth ini sudah lanjut usia. Untuk orang normal, tidak mungkin seorang perempuan yang sudah lanjut usia bisa mengandung anak. Artinya seperti halnya Bunda Maria yang mengalami keajaiban, mengalami mukjizat, mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus, demikian juga Elizabeth mengalami mukjizat karya Tuhan yang sungguh besar dalam hidupnya karena ia mengandung seorang anak di masa tuanya. Nah, karena mengetahui bahwa Elizabeth juga sedang mengandung, maka Maria pergi ke rumah Elizabeth untuk mengunjunginya. Lalu dikatakan di situ Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Zakaria adalah suami dari Elizabeth. Dan nantinya kita tahu bahwa Elizabeth akan menamai anak yang dilahirkannya itu dengan nama Yohanes, atau yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Lalu dikisahkan, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, kok bisa ya Elizabeth langsung dipenuhi dengan Roh Kudus ketika Bunda Maria hadir? Tentu saja jawabannya adalah bukan karena pertama-tama Bunda Maria yang hadir di situ, tetapi karena Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus. Karena Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, maka boleh dikatakan bahwa Bunda Maria ini adalah tempat bertahtanya Tuhan. Atau bahasa lainnya, Bunda Maria ini adalah tabernakelnya Tuhan. Dan ketika sang tabernakel ini datang berkunjung kepada Elizabeth, Elizabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Yohanes Pembaptis yang masih ada di dalam kandungannya Elizabeth juga melonjak kegirangan karena mengalami sukacita dikunjungi oleh Tuhan sendiri bersama-sama dengan ibu yang mengandungnya atau sang tabernakelnya itu. Kemudian Elizabeth berseru dengan suara nyaring kepada Bunda Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Saudara-saudari, kalimat dari Elizabeth ini kita ucapkan setiap kali kita berdoa Salam Maria. Di dalam doa Salam Maria itu ada kata-kata, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus." Kata-kata ini terinspirasi dari kalimat Elizabeth ketika dikunjungi oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Lalu ada lanjutannya, "Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, kalimat yang ini terinspirasi dari kata-katanya Daud dalam Perjanjian Lama. Lebih tepatnya ketika Daud merasa tidak pantas, merasa tidak layak ketika tabut perjanjian datang kepadanya. Bisa kita lihat dalam kitab 2 Samuel bab 6 ayat 9. "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Jadi ini adalah ungkapan ketidakpantasan. Saya ini nggak pantas, tapi kok tabut Tuhan datang kepada saya? Ini sama seperti yang dirasakan oleh Elizabeth. Saya ini nggak pantas, tapi kok sang tabernakel, tempat Tuhan bertahta, berkenan datang kepada saya. Lanjutannya, "Sebab sesungguhnya ketika salammu," maksudnya salam Maria, "sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Kenapa Elizabeth sampai mengatakan, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana"? Ini adalah ungkapan pujian Elizabeth kepada Maria.
Karena ketika Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Tuhan Yesus, dia percaya bahwa itu akan sungguh terjadi. Dan tidak hanya percaya, tapi dia juga menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Karena bayangkan saudara-saudari, dalam situasi waktu itu, kalau kita jadi Bunda Maria, mungkin kita akan bingung. Dia belum bersuami, tapi kok tiba-tiba punya anak. Dalam tradisi Yahudi, punya anak di luar nikah itu adalah sebuah aib besar. Orang itu bisa dikucilkan. Tapi karena Maria sungguh percaya pada penyelenggaraan Tuhan, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, karena sikap Maria yang sungguh percaya kepada penyelenggaraan Tuhan, Elizabeth pun memuji dia. Berbahagialah ia, maksudnya berbahagialah Maria, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan kata lain, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau jadi orang beriman yang baik, salah satu role modelnya, salah satu contoh yang paling ideal adalah Bunda Maria. Teladani Bunda Maria yang senantiasa percaya meskipun situasinya belum tentu aman, meskipun membingungkan, tetapi dia percaya Tuhan menyertai dia. Dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena saya ini cuma hamba Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terlaksana dalam hidup saya. Kalau kita mau mengaitkannya dengan hari raya Santa Maria diangkat ke surga, maka ayat ini menjadi salah satu dasar kenapa Bunda Maria kok bisa sampai diangkat ke surga. Salah satunya adalah karena dia punya iman yang sungguh kuat. Iman yang kuat mengantarkan dia kepada kemuliaan. Sampai dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kita lanjut ya, ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudari, mulai dari ayat 46 ini, Maria akan mengatakan kata-kata yang sampai hari ini kita kenal sebagai Kidung Maria. Atau ada juga yang menyebutnya Kidung Magnificat. Kenapa bernama Kidung Magnificat? Karena dalam bahasa Latin, kata-kata pertama dari Kidung ini adalah Magnificat anima mea dominum. Artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Atau lengkapnya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dalam teks bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk jiwa ini adalah psyche. Sementara kata yang digunakan untuk hati di sini adalah pneuma. Sebetulnya pneuma itu kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bisa juga diterjemahkan roh. Jadi kalau mau dibahasakan ulang, bisa juga kita mengatakannya, jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bergembira karena Allah juru selamatku. Mau menggambarkan situasi Bunda Maria yang sungguh ingin memuliakan Tuhan dan sungguh berbahagia. Kenapa Bunda Maria mau memuliakan Tuhan dan sungguh bergembira? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maksudnya Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dari kata-kata ini kita bisa menangkap bahwa Bunda Maria sungguh rendah hati. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang rendah. Saya ini cuma hamba yang rendah, yang hina, yang tidak berarti. Dari sini kita menangkap bahwa Tuhan itu bukan memilih orang-orang yang merasa dirinya layak, tapi justru dia memilih orang yang merasa dirinya tidak layak, yang rendah hati, yang tahu diri di hadapan Allah. Tahu bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa. Nah, orang yang rendah hati semacam inilah yang biasanya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Karena kalau orang yang sudah keburu tinggi hati, sudah merasa tahu segala sesuatu, dia hanya mau mengikuti apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Tapi Maria adalah orang yang rendah hati. Dia mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dirinya terbatas, dirinya bukan siapa-siapa, dirinya sungguh rendah, dan Tuhan tahu apa yang baik untuk dirinya. Maria juga mengatakan, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini terbukti. Sampai dengan hari ini kita sungguh menghormati Bunda Maria sebagai orang kudus. Orang yang mengalami sukacita kekal bersama Allah di surga. Bahkan dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Segala keturunan menyebut dia berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Di sini Bunda Maria menyadari bahwa dia ini bukan siapa-siapa, tetapi dia menjadi istimewa, disebut oleh segala keturunan berbahagia, karena Allah atau Yang Maha Kuasa
telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Jadi Maria tahu persis bahwa keistimewaan yang dialami oleh dia, yaitu menjadi ibu Tuhan, itu bukan karena dia hebat, tapi karena Allah yang Maha Kuasa melakukan perbuatan besar kepadanya. Inisiatif baik itu selalu berasal pertama-tama dari Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita baru melakukan sesuatu yang hebat, menciptakan sesuatu yang dianggap luar biasa, istimewa, kita bisa belajar dari Bunda Maria bahwa bukan pertama-tama itu karena kehebatan saya, itu karena campur tangan Allah yang menemani saya, membantu saya melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam diri saya, dalam diri banyak orang juga. Lalu lanjutannya, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Takut yang dimaksud di sini itu bukan takut karena ada sesuatu yang menyeramkan. Jadi bukan karena Allah itu menyeramkan. Tapi yang dimaksud dengan takut di sini adalah kagum atau rasa hormat yang sangat tinggi. Jadi Bunda Maria meyakini bahwa rahmat dari Allah itu turun ke atas mereka yang menghormati Allah, yang mengagungkan Allah, yang kagum pada kebesaran Allah. Ia, maksudnya Allah, memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Di sini kita melihat ada hal-hal yang dibalik-balik. Ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Apakah ini masuk akal? Kalau kita renungkan baik-baik, ini sangat masuk akal. Kita tidak akan pernah menemukan orang yang tinggi hati berbahagia. Orang-orang yang sungguh bahagia itu semuanya adalah orang yang rendah hati, yang tahu diri, tahu bahwa saya punya keterbatasan, tahu bahwa saya hanya bisa hidup kalau saya bersandar kepada Allah. Maka masuk akal kalau Bunda Maria mengatakan orang-orang yang merasa dirinya berkuasa itu akan direndahkan. Nggak akan ada orang yang tinggi hati akan merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna. Biasanya kebahagiaan yang dirasakan hanyalah kebahagiaan sesaat saja. Tapi di balik itu ada aneka macam kekhawatiran. Sementara orang yang rendah hati sungguh bisa merasakan kedamaian. Meskipun mungkin hidupnya dipenuhi dengan aneka macam tantangan. Tapi dia tahu bahwa saya memang terbatas. Dan saya bisa melalui semuanya dengan menyandarkan diri kepada Allah. Dengan berserah kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Orang kaya yang dimaksud di sini itu adalah simbol, melambangkan orang-orang yang sudah merasa punya segala sesuatu. Saya bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah merasa cukup ini, orang-orang yang sudah merasa hebat ini, akan pergi dengan tangan hampa. Karena orang yang sudah merasa dirinya cukup, tidak perlu lagi bersandar kepada Allah, dia tidak membuka ruang untuk Allah bisa berkarya di dalam dirinya. Sementara orang-orang yang lapar, orang-orang yang merasa dirinya tidak pantas di hadapan Allah, merasa dirinya ingin selalu berserah kepada Allah, mereka membuka ruang yang besar untuk Allah berkarya di dalam dirinya. Lalu lanjutannya, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bunda Maria ingin mengingatkan bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji kepada Abraham, dan janji itu sungguh terpenuhi. Dan kini janji Allah juga terpenuhi dalam diri Bunda Maria. Karena Allah akan menurunkan Sang Mesias untuk menyelamatkan dunia. Pada ayat terakhir dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi Maria datang ke rumah Elizabeth ini bukan sekadar untuk pamer mukjizat. Nih loh, sekarang saya mengandung Tuhan. Bukan itu maksud dari kunjungan Maria. Tapi dia ingin mengungkapkan kasihnya kepada saudarinya. Berbagi sukacita dengan saudarinya. Sehingga dia tidak langsung segera pulang. Dia tinggal dulu di rumah Elizabeth selama 3 bulan lamanya. Jadi dari bacaan Injil ini sekurang-kurangnya kita sudah mendapatkan gambaran mengapa kok Bunda Maria bisa diangkat ke surga. Dan sungguh dihormati oleh gereja. Jawabannya adalah karena dia punya iman yang sungguh kuat, punya kerendahan hati yang sungguh hebat, dan punya ketaatan kepada Allah, yang semuanya bisa kita teladani. Sekarang kita lanjut ke bacaan pertama, diambil dari kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, lalu dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1,
ayat 3-6a dan ayat 10a dan b. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Nah, sebetulnya tabut perjanjian bangsa Israel itu sudah hancur, sudah nggak ada. Dihancurkan ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel. Tapi dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, dikatakan bahwa tabut perjanjian itu kelihatan ada di bait suci yang ada di surga sana. Lalu lanjutannya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi Yohanes melihat seorang perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kakinya, dan ada mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini adalah gema langsung dari mimpinya Yusuf kalau kita membaca kitab Kejadian bab 37 ayat 9. Di situ disebutkan ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Nah, 12 bintang ini melambangkan 12 suku Israel. Juga melambangkan 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan perempuan itu, yang kita imani sebagai Bunda Maria, mengenakan mahkota. Lanjutannya, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Jadi ada tanda lain. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga merah padam itu adalah simbol dari iblis. Nah, apa yang dilakukan oleh naga ini? Dikatakan di sini, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi naga ini nungguin anak yang ada di kandungan perempuan itu dilahirkan. Dan kalau nanti segera sesudah dilahirkan, naga ini akan langsung menelan anak itu. Ini mengingatkan kita kepada seorang tokoh yang ada dalam Injil, yaitu Raja Herodes. Kita ingat bahwa Herodes itu segera sesudah Tuhan Yesus dilahirkan, ingin membunuh dia. Nah, hebatnya, atas kuasa Allah, Tuhan Yesus beserta dengan keluarga kudus tidak berhasil dibunuh oleh Herodes. Lanjutannya ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi meskipun Yesus lahir dalam keluarga Yahudi, dia bukanlah Mesias hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan dikatakan di sini dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Gada besi ini juga bersifat simbolis, karena ini ada di dalam Mazmur 2. Mazmur 2 ini adalah Mazmur penobatan raja. Dan raja itu menggunakan gada besi. Mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus ini adalah sang raja. Lalu lanjutannya, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Loh, kenapa perempuan itu lari ke padang gurun? Memang di satu sisi padang gurun ini adalah simbol dari tempat yang mematikan, yang menyeramkan. Tetapi kalau kita melihat tradisi Yahudi, justru di padang gurun ini, bangsa Israel mengalami kasih setia dari Allah, mengalami perlindungan dari Allah. Dengan lari ke padang gurun ini adalah simbol bahwa perempuan ini dilindungi oleh kuasa ilahi. Nah, ini nyambung dengan hari raya yang kita rayakan. Karena Bunda Maria, sang tabernakel, tempat Allah bertahta, dilindungi oleh Allah, sehingga dirinya menjadi sangat suci, tidak bernoda sama sekali. Dan karena dia sangat suci, tidak bernoda, tubuhnya sendiri pun tidak hancur. Sehingga ia diangkat ke surga, mengalami kebahagiaan kekal dengan jiwa dan raganya. Kemudian, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini adalah sebuah pernyataan kemenangan, bahwa Allah menang atas kuasa jahat, atas kuasa naga merah tadi itu. Karena naga merah besar tadi itu tidak berhasil menguasai anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Maka dinyatakan secara jelas oleh Yohanes dalam kitab Wahyu bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita yang menang itu. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapakah Dia yang diurapinya? Tuhan Yesus.
Sekarang mari kita lanjut ke bacaan kedua, 1 Korintus 15 ayat 20-26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang sulung yang dibangkitkan. Artinya yang pertama yang dibangkitkan. Kalau ada yang pertama, berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, dan seterusnya. Siapakah yang mengalami keselamatan kekal dan dibebaskan dari kematian selain Tuhan Yesus? Salah satunya adalah Bunda Maria. Selain Bunda Maria, siapa lagi? Orang-orang kudus yang sekarang sedang berbahagia di surga. Dan mudah-mudahan kita kelak juga mengalaminya. Dibebaskan dari kematian dan masuk ke dalam keselamatan kekal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapakah satu orang manusia yang mendatangkan maut? Dalam iman kita, manusia ini bernama Adam. Dalam kitab Kejadian, dikisahkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena dosa itu, manusia dikuasai oleh maut. Tapi tidak berhenti di situ, ada lanjutannya. Demikian juga, kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi meskipun Adam mendatangkan maut untuk umat manusia, jangan khawatir, karena ada satu orang manusia yang akan mendatangkan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Dialah Tuhan Yesus, yang bersedia wafat menebus kesalahan seluruh dunia, dan kemudian dibangkitkan. Kalau dia ini sudah bisa mengalahkan kuasa kematian, artinya orang-orang yang beriman kepadanya juga akan dibebaskan dari kematian. Kenapa? Karena kepalanya, karena bosnya sudah berhasil mengalahkan kuasa kematian. Kita ini, hamba-hambanya yang mau beriman kepadanya juga akan diselamatkan. Kalau kita terus-menerus menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang diteladankannya, yang diajarkannya kepada kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ditegaskan sekali lagi, meskipun Adam membuat kita dikuasai oleh maut, tetapi Kristus membuat kita selamat. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sekali lagi ditegaskan, Tuhan Yesus itu adalah yang sulung, yang dibangkitkan, yang diselamatkan dari kematian. Kemudian sesudah Tuhan Yesus, dikatakan di sini, mereka yang menjadi miliknya. Mereka yang menjadi milik Kristus. Siapakah yang menjadi milik Kristus? Ya kita semua ini, yang beriman kepadanya. Kita adalah miliknya semua. Mudah-mudahan kita tidak seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria tadi di awal. Orang-orang yang merasa dirinya berkuasa, yang sudah merasa dirinya kaya, sudah bisa hidup sendiri tanpa harus berserah kepada Allah. Tapi mudah-mudahan kita berada di kubu yang sama dengan Bunda Maria, yang mau merendahkan hati, sadar diri di hadapan Allah. Saya ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan tidak berbaik hati kepada saya hari ini, mungkin saya tidak akan hidup hari ini. Tapi karena Tuhan masih berbaik hati kepada saya masih dikasih kesempatan hari yang baru. Saya masih ingin berserah kepada Allah. Meskipun di tengah aneka macam badai kehidupan, di tengah aneka macam penderitaan, saya tetap tegar. Karena saya berserah kepada Allah, saya percaya Allah menemani saya. Dan Allah berkuasa atas hidup saya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sekali lagi ditegaskan, Kristus adalah sang raja yang melawan musuh-musuh. Dan siapakah musuhnya? Dikatakan dalam ayat terakhir, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi dari bacaan-bacaan ini kita bisa mendapatkan beberapa pesan, saudara-saudari. Dari Injil Lukas dan dari kitab Wahyu tadi kita belajar bahwa Bunda Maria ini adalah sang tabernakel, tempat Allah bertahta. Karena dia adalah tempat Allah bertahta, maka Bunda Maria ini bisa dipastikan adalah tempat yang sungguh suci. Karena kesuciannya dan karena dilindungi oleh Allah, dia tidak mengalami kematian fisik. Dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Pertanyaannya kalau begitu, apakah Bunda Maria setara dengan Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus itu naik ke surga karena dia punya kuasa ilahi, karena dia adalah Allah. Nah kalau Bunda Maria,
itu bukan naik ke surga, tetapi diangkat ke surga. Siapa yang mengangkat dia? Allah. Jadi Bunda Maria bisa diangkat ke surga karena Allah menghendakinya. Semoga kita belajar dari Bunda Maria. Apa kuncinya menjadi suci seperti Bunda Maria? Tadi kita sudah melihatnya. Rendah hati, taat kepada Allah, dan selalu mau menyerahkan dirinya kepada Allah. Punya iman yang kuat. Semoga kita bisa belajar dari Bunda Maria, sehingga kita bisa mengikutinya masuk dalam kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.